Kamu gimana? Kenapa mukanya kayak lesu banget gitu sih? Kamu nggak tahu ya, kemarin tuh aku pulang dari kampus tuh kehujanan loh. Ada angin puting beliung di jalan. Hah? Hah? Gitu aku nepi dulu biar nggak tambah basah kuyup. Kena angin puting beliung di mana? Nih di jalan Mer sini loh. Oke, Pak Dewi. Weh. Pinggir. Aku mau pulang kan Sidoarjo, terus tuh tiba-tiba ada angin puting beliung di tengah jalan. Tiba-tiba banget ya di Surabaya ada angin puting beliung. Iya. Oke, jadi penasaran deh. Gimana kalau kita mau analisis data bencana alam pakai metode klaster gitu? Boleh juga sih, kita aja yang warga ini suka bingung ya dan nggak tega lihat orang-orang yang terdampak bencana alam. Apalagi pemerintah, mereka kan harus mikirin yang utama dimitigasi buat bencana alam tuh apa. Iya bener banget, kita juga bisa bantu pemerintahan nih buat apa ya, cara ngatasin sama pencegahannya gitu. Oke, kita coba pakai metode klaster yang kayak katamu ya. Iya, ayo kita cari data bencana dulu yuk. Boleh nih, aku kebetulan lagi bawa laptop juga. Wah, ternyata data bencana alam di Jawa Timur ini kompleks banget ya. Gimana kalau kita coba analisis pakai metode klaster? Enaknya metode klaster apa ya? Pakai Kamins atau Kamedoids ya enaknya? Oke, kalau Kamins itu aku pernah melakukan sih. Nah, kalau Kamedoids udah pernah dengar, cuman nggak pernah melakukan. Harusnya aku harus cari-cari dulu sih. Nah, iya sih, tapi kalau Kamins itu ada resiko kalau datanya nggak biasa, malah bikin hasil klasternya nggak sesuai. Kalau Kamedoids, dia lebih tahan terhadap data yang ekstrim, kayak bencana yang muncul tiba-tiba. Oh alah, oke. Jadinya pakai mana nih? Kalau Kamins, ya tadi aku udah pernah. Nah, kalau Kamedoids harus cari-cari dulu. Nah, kita kan udah tahu kalau Kamedoids nanti bisa lebih bagus karena tahan terhadap data pencilan. Gimana kalau kita coba keduanya aja? Oke, kalau gitu kita coba Kamins dulu buat gambaran awal. Nanti kita bandingin dengan Kamedoids. Mungkin ada data-data yang klasternya dihasilkan yang berbeda. Oke, kalau gitu berarti kita coba dua metode itu ya, terus kita bandingin hasilnya. Nah, aku sudah coba analisis pakai klaster Kamins nih. Di sini ada dua klaster. Yang pertama ada klaster dengan daerah yang rawan bencana. Itu contohnya ada Blitar, Trenggalek. Terus yang klaster kedua itu ada daerah yang minim bencana. Contohnya kayak di kota kita ini, Sidoarjo dan Surabaya. Nah, buat teman-teman yang kepo juga sama hasil analisis Kamins, bisa lihat di sini ya. Kok ada yang aneh ya, ada daerah yang aneh nih. Kota Situbondo ini kenapa kok jadi daerah yang nggak rawan ya? Padahal di sana banyak kejadian angin puting beliung loh. Nah, berarti hasil Kamins ini agak kurang bagus ya. Gimana kalau kamu coba pakai Kamedoids? Nah, ini aku udah analisis pakai Kamedoids nih. Kalau Kamedoids ini bener nih, Situbondo jadi daerah rawan karena kejadian angin puting beliung. Berarti Kamedoids ini tuh sensitif ya, pakai data ekstrim. Nah, buat kalian yang penasaran nih, bisa cek di atas sini. Oke, jadi Kamins itu memang untuk dapetin sentroidnya atau tengah-tengah klasternya itu merata-ratakan datanya. Jadi sebenarnya nggak ada nilai tengah aslinya. Nah, kalau Kamedoids itu nilai tengah yang dijadikannya itu adalah suatu kota beneran gitu. Nah, ada perbedaan nih di sini. Kalau di Kamins itu Situbondo tidak masuk daerah rawan, sedangkan di Kamedoids masuk daerah rawan. Nah, itu kan berbahaya. Bisa jadi kita nggak terlalu aware padahal dia termasuk daerah yang rawan bencana kayak gitu nih. Ya udah, kalau gitu paham nih aku berarti sama Kamedoids sama Kamins ini. Kalau itu aku balik duluan deh, soalnya takut ketemu angin puting beliung lagi. Bye bye. Oke, hati-hati nih. Iya.